Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Sebuah mobil box yang dikemudikan oleh Budi, warga Pleret Cirebon, menabrak bagian belakang mobil trailer pengangkut asbes yang tengah melaju menuju arah Cirebon. Menurut saksi mata, diduga sopir mobil box dalam kondisi mengantuk sehingga tidak konsentrasi saat melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya bagian depan kabin mobil box mengalami rusak berat dan sopir nyaris terjepit. Ketemu sama satu garasi, saya main lampu. Ternyata begitu sekian detik, kok ada kendaraan kena insiden. Saya suruh minggir dulu, terus saya lihat kronologinya. Itu berarti nabrak apa ini? Mobil mana? Kurang tahu, Pak. Ini muatan seperti kayak Alfamart, Indomaret gitu ya. Iya. Berarti itu nyelundup apa nih, Pak? Nabrak teman saya di jalur kanan biasa langsam, dia ngantuk. Akibat kecelakaan ini, jalur Pantura dari arah Jawa Tengah menuju Cirebon sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Sementara korban yang dalam kondisi terluka baru dievakuasi setengah jam kemudian setelah petugas dari Polsek Gebang tiba di lokasi kecelakaan. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rambutan, atau tepatnya di depan Masjid Agung Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat mobil truk mendadak berhenti dan bergerak mundur hingga menabrak sejumlah kendaraan yang ada di belakangnya. Akibat kejadian, dua minibus rusak parah di bagian belakang dan muka mobil. Bahkan kedua minibus tidak lagi bisa dijalankan. Diduga supir truk yang berada di depan tidak dapat mengendalikan truk akibat muatannya terlalu banyak. Sehingga kecelakaan pun melibatkan 4 kendaraan, 2 truk dan 2 minibus. Untuk penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Terjadi diduga laka lantas beruntun di mana untuk korban manusia nihil. Ada berapa truk yang ketabrakan, Ibu? Untuk kendaraan yang berbenturan ada 4 kendaraan, terdiri dari 2 truk, 1 pickup dan 1 mobil penumpang pribadi Pajero. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan sempat terjadi saat kejadian dan proses evakuasi. Teka-teki kematian seorang wanita guru TK di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat akhirnya terungkap. Pelaku tega membunuh korban saat diminta untuk bertanggung jawab karena kekasihnya telah berbadan 2. Pemirsa, selain kasus pembunuhan guru TK di Mataram, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristami. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Seorang suami di Bulukumba, Sulawesi Selatan tega menikam istrinya menggunakan badik. Korban yang terluka di perut tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Warga Dusun Tale-Tale, Bulukumba, Sulawesi Selatan mengantarkan jenazah Irma, 30 tahun ke tempat peristirahatan yang terakhir. Diketahui korban tewas dengan luka tikam di perut yang dilakukan suaminya Ami, 45 tahun menggunakan senjata tajam. Korban menghembuskan napas terakhirnya setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Saat peristiwa terjadi, korban sempat berteriak sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saya masuk kamar dan ikut juga dia masuk kamar dan dia lama saya dalam kamar setelah datang suaminya masuk di kamar basa-basa dan tidak permisi juga. Dan kemudian itu tidak habis itu kita disuruh keluar bertiga. Kemudian itu kita keluar bertiga, dia tiba-tiba tutup pintu dan dia kunci. Dan habisnya itu langsung istrinya berteriak. Dia bilang dibunuh. Jadi habis itu saya dobrak itu pintu, sekalian saya lihat itu pisau masih ada di dalam perutnya. Belum diketahui motif pelaku tega menikam istrinya, namun saat penganiayaan pelaku dalam kondisi pengaruh minum minuman keras. Pemirsa, warga Bangkalan, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan kerangka mayat seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan suami siri korban sebagai pelaku pembunuhan.
Warga desa Sambian, Bangkalan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasilnya diketahui identitas korban berinisial SR, 35 tahun warga desa Lantek, Galis, Bangkalan. Polisi pun meringkus pelaku pembunuh SR yakni MS. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh korban yang merupakan istri sirinya lantaran cemburu. Pelaku menuding korban memiliki hubungan asmara dengan pria lain. Ternyata motifnya adalah asmara. Diduga korban wanita ini dibunuh karena sudah selingkuh. Nah, ini menurut pengakuan dia ini adalah istri sirinya, walaupun orang tuanya tidak mengetahui bahwa mereka saling berdekatan. Dan ketika diinformasikan selingkuh ini, lalu di pembunuhan berencana, diajak jalan, setelah itu di semak-semak dicekik, lalu dikubur, digali dengan menggunakan pacul, dikubur, ya sudah, setelah itu selesai. Polisi menyita barang bukti pakaian korban, serta cangkul milik pelaku yang digunakan menggali lubang untuk mengubur korban. Pelaku tersangkut 2 kasus, yakni pencurian dan pembunuhan, dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, satu keluarga di Kepulauan Sula, Maluku Utara dibunuh orang tak dikenal. Peristiwa mengenaskan ini terjadi jelang waktu subuh. Satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anak ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Rawamangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Para korban dibunuh orang tak dikenal yang terjadi jelang subuh. Dalam aksinya, diketahui pelaku masuk ke rumah korban secara diam-diam. Polisi masih menyelidiki kasus untuk mengungkap pelaku di balik pembunuhan. Benar di Mangoli Utara, Kecamatan Sula, kira-kira pukul 02 dini hari telah terjadi pembunuhan TKP di dalam rumah korban yang terdiri dari ibunya yang bernama S, kemudian 2 anaknya. Jadi saat ini tindakan kepolisian yang dilakukan adalah kita saat ini sedang mengolah TKP dan melakukan pengejaran terhadap yang diduga. Selanjutnya, jasad ketiga korban dievakuasi ke rumah sakit oleh petugas Polres Sula guna kepentingan autopsi. Teka-teki kematian seorang wanita guru TK di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat akhirnya terungkap. Pelaku tega membunuh kekasihnya saat diminta untuk bertanggung jawab karena korban telah berbadan 2. Setelah hampir 2 pekan, misteri kematian Hairani, seorang guru TK yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kabupaten Lombok Barat, akhirnya terungkap. Pria berinisial S tega mengakhiri hidup korban. Pelarian S berakhir di Ngawi. Pelaku merupakan mandor bangunan yang bekerja di depan rumah korban tinggal. S yang mengaku duda menjalin asmara dengan korban. Di saat kisah asmara berjalan, korban meminta pelaku bertanggung jawab lantaran telah berbadan 2. Pelaku yang menolak bertanggung jawab terlibat cekcok lalu menganiaya korban hingga meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aku hamil, si S ini terpojok, saya juga sebenarnya punya istri. Cekcoklah, terjadilah percekcokan antara pelaku dengan korban, sehingga dari korban yang gigit tangan pelaku sampai dengan akhirnya si pengakuan pelaku dia memukul kepala beberapa kali, kemudian korban. Hairani, 22 tahun, guru TK ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kabupaten Lombok Barat. Pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti lebam pada pipi dan dada, hingga diduga guru TK ini merupakan korban pembunuhan.
Misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di sungai di Lampung Barat, Lampung pada Januari lalu ini akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam karena korban yang kerap dibully melaporkan pelaku ke guru. Polres Lampung Barat, Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP, hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabul. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah. Mungkin masih timbul amarah atau dendam sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Tragis, seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar tewas dibunuh pamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku mendatangi korban yang sedang mengaji di ruang kelas sekolahnya dan menikam korban hingga tewas. Unit Reskrim Polsek Sunggal beserta tim Inafis Polrestabes Medan mengolah tempat kejadian perkara di Sekolah Dasar Yayasan Baiti Jannati Deli Serdang usai seorang siswi kelas 6 ditemukan tewas bersimbah darah dalam kelas. Polisi mengantongi identitas pelaku penikaman yang ternyata merupakan paman korban bernama Rahmat, warga Semayang Deli Serdang yang kini dalam pengejaran. Belum diketahui motif pelaku membunuh keponakannya. Namun kakak kandung korban mengaku pamannya kerap mengancam keluarganya dan bahkan pernah mencekik leher korban. Kita anggota sudah tersebar, kita sekarang lagi mengejarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Saya juga memohon kepada warga, sanak keluarga, masyarakat di sini yang memang mengetahui keberadaan yang bersangkutan dengan ciri-ciri tertentu, sampaikan kepada kami. Sementara itu salah satu saksi mata mengaku kejadian itu begitu cepat. Usai para siswa berbaris dan masuk kelas, korban yang sedang duduk mengaji didatangi pelaku yang mendobrak pintu dan langsung menikam. Korban yang kritis karena kehilangan banyak darah mengembuskan nafas terakhir saat tiba di rumah sakit. Ketika dari kelas, terus saya bopong itu kan kondisi masih ada, ya kemungkinan besar meninggalnya itu pada saat di jalan lah. Ya udah habis itu setelah diperiksa dokter, ya udah saya bawa pulang ke rumah. Keluarga korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang sudah tega menghabisi nyawa keponakannya ini.